محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Bapak dan Ibu yang berkah Allah Subhanahu wa taala, yang syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-26 dari Dzulqa'dah tahun 1434 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita karunia dan nikmatnya, khususnya iman dan Islam kita, dan kesehatan dan kesempatan untuk datang ke tempat yang lain dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian hadis. Selawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, mantan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki sejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Tema pada siang hari ini adalah hadis-hadis tentang Dajjal. Dan keluarnya Dajjal adalah salah satu tanda dari tanda-tanda dari kiamat di Mesir. Mereka para sahabat sangat antusias ingin mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat. Hal tersebut dilakukan karena mereka ingin selamat dari fitnah akhir zaman, cobaan akhir zaman, karena mereka ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda kiamat adalah keluarnya Dajjal dan dibunuhnya Dajjal oleh Isa ibnu Maryam alaihissalam. Hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal adalah hadis yang sangat banyak diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di sini ada Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Nawas bin Sam'an, Hudzaifah bin Yaman, dan lain-lainnya. Sebagian saya cantumkan di sini dan sebagian lainnya di pertemuan yang akan menunjukkan bahwa hadis-hadis yang sahih, tidak ada keraguan, dan kita sebagai Muslim yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menerima hadis-hadis tersebut karena bersumber dari kitab-kitab hadis yang mu'tabar, terlebih dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ada orang-orang yang mengingkari kisah keluarnya Dajjal. Antara mereka adalah Syiah dan juga orang-orang yang mengedepankan akal. Mereka menganggap hadis tentang Dajjal adalah khurafat, adalah kebohongan dan kebatilan. Padahal Rasulullah SAW telah jelas mensabdakannya dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan perawi yang thiqat, yang muttasil dan sesuai dengan syarat-syarat dari hadis sahih. Jadi hadis ini bukan hadis yang dhaif atau hasan, tapi hadis yang sahih. Hadis sahih, ya, dan itu sangat banyak sekali. Bahkan mendekati mutawatir. Walaupun tidak sampai mutawatir, maka mendekati mutawatir sebagaimana hadis Isa, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, hadis mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak sahabat. Hadis pertama adalah hadis Abdullah bin Umar. Hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berdiri dan memuji Allah, kemudian menyebut Dajjal dan Jadi Dajjal dari kata Ad-Dajjal
Dan Dajjal itu artinya menutup-nutupi kebenaran. Ya. Bisa itu berbohong atau memfitnah orang. Itu arti dari kata Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, aku memperingatkanmu dan tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan kaumnya. Jadi seluruh nabi memperingatkan kaumnya akan Dajjal. La'natullah. Jadi ini adalah satu kisah yang jelas bahwa setiap nabi salah satu dakwahnya adalah memperingatkan akan Dajjal. Ya, jadi tidak ada keraguan. Akan tetapi aku mengatakan perkataan yang tidak pernah dikatakan Nabi pada kaum. Sesungguhnya Dajjal buta sebelah matanya. Itu awal. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita semua yang disifati dengan kesempurnaan dan jauh dari segala kekurangan. Jadi Dajjal la'natullah alaih, salah satu cirinya adalah matanya buta sebenarnya. Namun tidak dijelaskan yang kanan atau yang kiri. Sehingga dijelaskan dalam hadis lain, hadis yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Hadis Abdullah bin Umar sama dan bersabda, Allah tidak buta sebelah. Ingatlah sungguhnya Masih Ad-Dajjal matanya buta sebelah kanan. Ya. Dajjal disebut dengan Al-Masih. Ya. Sebagaimana Isa alaihissalam disebut dengan Al-Masih. Namun apa perbedaannya? Kita mengatakan Isa Al-Masih, tapi kita juga mengatakan Al-Masih Ad-Dajjal. Jika kita doa di akhir salat, yaitu tasyahhud sebelum salam, kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min 'adzab jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahrumat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bedanya adalah kalau Isa al-Masih, Masih di sini artinya katsirus siyah, yang banyak mengadakan perjalanan. Ya, karena Isa alaihissalam banyak melakukan perjalanan dan bahkan nanti bertemu dengan Dajjal. Itu Masih Isa. Sedangkan Masih Dajjal, Masih di sini artinya mausuh, ya, yaitu yang matanya buta, awam. Ya, jadi Masih yang pertama artinya baik, sedangkan Masih Dajjal artinya buruk, yaitu orang yang matanya buta. Kemudian di sini disebutkan bahwa pertemuan akan datang, nanti saya sampaikan hadis lainnya, karena tanda-tanda hari kiamat yang besar bukan hanya Dajjal dan lain-lainnya. Tapi di sini hadisnya sangat banyak. Ini baru sebagian kecil daripada hadis-hadis tentang Dajjal. Ya. Banyak dari Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab lain. Jadi yang buta sebelah kanan, seakan-akan mata kanannya buah anggur yang keluar, yaitu tidak berkulit. Ya, kita bayangkan mata sebelah kanan buta, tafiyah, ka'anna 'ainaihi 'inabatun tafiyah. Teksnya begitu, cuma saya tidak cantumkan untuk biar space-nya juga. Seperti seakan-akan mata kanannya itu yang buta adalah buah anggur yang keluar. Keluar itu tafiyah, ya. Dua-duanya ada dalam bahasa. Begini. Tafiyah itu artinya tidak bercahaya, mati. Ya. Jadi mata Dajjal la'natullah alaih, dia
mati, tidak bercahaya, dan tof dia keluar, ya, matanya keluar, serem jadinya. Jadi buah anggur yang tidak berkulit, bayangkan itu seperti tidak ada, ya, karena dia kulitnya yang berwarna ungu, ya, atau hitam atau hijau tergantung warnanya, ya. Ketika dikupas warnanya jadi apa, Pak? Putih, ya kan? Warnanya putih. Kira-kira seperti itu. Ya, mata Dajjal alaih, karena dia seperti buah anggur yang keluar, ya. Keluar bisa artinya dia keluar sendiri di antara buah anggur lain, ya. Jadi dia keluar dan dia putih karena tidak ada kulit. Ya, jadi mata itu blank, putih, tidak ada hitamnya. Bagaimana? Itulah Dajjal alaih. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidakkah aku memberitahu engkau tentang Dajjal, satu perkataan yang tidak pernah dibicarakan oleh seorang nabi kepada kaum. Sungguhnya ia datang membawa seperti surga dan neraka, dan yang dia katakan surga adalah neraka. Ya, jadi Dajjal nanti akan mencoba manusia, akan memfitnah manusia, dan dia akan mengatakan ini surga, padahal itu neraka. Ini neraka, padahal itu surga. Aku memperingatkan kalian dengan Dajjal sebagaimana memeriahkan pada. Maksudnya adalah bahwa Dajjal la'natullah alaih akan menggoda manusia dengan satu kenikmatan yang secara zahir, secara lahir itu adalah kenikmatan surga, padahal itu adalah neraka. Ya. Sebaliknya yang dikatakan neraka itu adalah surga. Itulah yang disebut dengan membolak-balikan kebenaran atau membolak-balikan fakta. Ini adalah sifat Dajjal la'natullah. Di mana yang benar dibuat menjadi salah, dan di mana yang salah dibuat menjadi benar. Yang dikatakan surga adalah neraka, yang neraka adalah surga. Betapa liciknya Dajjal alaih untuk memfitnah manusia, menggoda manusia. Karena dengan tipu dayanya bisa meyakinkan orang yang tidak kuat imannya akan kekuatan dan kekuasaan. Dia punya kekuasaan Allah berikan untuk mencoba manusia. Ya. Ketika itu nanti orang-orang kelaparan dan Dajjal mengatakan, sembahlah aku, kalian akan kenyang dan penuh dengan rezeki. Orang yang tidak kuat imannya, dia mengikuti Dajjal, dan betul punya makan, bisa makan, punya pakaian yang bagus, keluar dari kemiskinan, tapi mereka menyembah Dajjal. Ya. Tapi orang yang kuat imannya tidak melakukan itu dan tetap dalam keadaan yang bersabar. Inilah yang sering saya sampaikan, bahwa tidak semua yang terjadi itu diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang fakta itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sering kita dengar, oh saya benar kedukun fulan, ya, tapi benar ramalannya Pak Ustaz, ya, saya diramalin begini-begini. Akhirnya benar, tahun ini saya jadi direktur, saya dapat jodoh, ya, benar ramalannya. Jadi ramalan ini walaupun benar terjadi, tapi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Dajjal alaih menggoda manusia untuk beribadah kepadanya, dan dengan
janji bisa mengeluarkan mereka dari kemiskinan, dan itu terjadi. Tapi itu sebenarnya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk mengikuti Dajjal, maka dia dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah pada saat berbicara panjang tentang Dajjal, di antara yang beliau sabdakan, Dajjal datang dan ia diharamkan untuk masuk ke dalam Madinah. Jadi Dajjal tidak bisa masuk kota Rasulullah SAW, yaitu Madinah. Maka apabila ia sampai di tanah yang gersang di dekat Madinah, datanglah kepada orang yang terbaik dan berkata kepada ini, dirincikan dalam riwayat lain, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah berbicara kepada kami tentang. Maka Dajjal mengatakan, bagaimana menurutmu jika aku membunuh orang ini dan menghidupkannya? Menurutmu Dajjal punya pengikut, ya? Diriwayatkan dalam riwayat lain, ya, 70 orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu di Irak. Ada pengikut. Jadi Dajjal mengatakan, bagaimana kalau saya bunuh orang ini dan saya menghidupkannya lagi? Maka Dajjal pun membunuhnya dan menghidupkannya lagi. Ya. Jadi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Sekarang Dajjal bunuh orang, menghidupin lagi. Ya. Bayangkan posisi kita ketika itu menghadapi Dajjal. Apakah iman kita masih sekuat sekarang? Semoga Allah menguatkan. Lihat seperti itu. Kalau kita bilangnya orang sakti, bahkan lebih daripada sakti. Dia bilang, bagaimana kalau saya bunuh orang ini? Nanti saya hidupkan lagi. Riwayat lain disebutkan itu dibelah menjadi dua sama Dajjal, dihidupkan lagi, dibelah lagi, dihidupkan lagi. Ya, orang yang tidak punya iman melihat kesaktian dan kekuatan Dajjal, ya, dia akan mengikuti Dajjal. Ya, ketika beberapa kali dimatikan, dihidupkan, kemudian Dajjal ini membunuhnya lagi, namun ia tidak mampu melakukan. Allah menyelamatkan orang saleh ini yang dari Madinah. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi Dajjal ini memang luar biasa fitnah. Dan kita sebagai muslim selalu berdoa dalam salat kita di akhir rakaat meminta tasyahhud akhir agar selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian hadis Nawas bin Sam'ah, ini hadis panjang. Pada suatu hari Rasulullah menyebut, menceritakan Dajjal. Beliau mendengarkan suara dan mengeraskan, sehingga kami mengiranya berada di sekelompok-kelompok. Jadi Rasulullah mengeraskan suaranya menyebutkan Dajjal, sehingga kami menyangka bahwa Dajjal itu ada, ya, di pohon korban. Kami pergi meninggalkan Rasulullah, lalu kembali lagi beliau mengetahui hal itu pada kami. Lalu beliau bertanya, kenapa kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, engkau menyebut Dajjal pada suatu kali. Engkau melirikkan dan mengeraskan suara sehingga kami mengiranya ada sekelompok, ada di sekelompok pohon korban. Ya, jadi ketika Rasulullah Dajjal, mereka langsung berpencar menyari-nyari di pohon-pohon, ya, di kebun korma tersebut. Beliau bersabda, selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan kepada kalian, bila ia muncul dan aku berada di tengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya. Ya, jadi kalau Rasulullah ada ketika itu, maka akan mengalahkannya. Tapi Rasulullah sudah wafat. Sallallahu alaihi wasallam.
bukan kalian, dan dia muncul dan aku tidak ada di tengah-tengah kalian. Dia tidak ada. Rasulullah tidak ada, tidak menghadapi Dajjal. Maka setiap orang adalah pembela dirinya, dan Allah menggantiku atas setiap muslim. Dia adalah pemuda hikam. Jadi Allah adalah sebagai pengganti. Artinya Allah lah yang akan mengawasi kalian semua setelah aku tiada. Walaupun aku sudah meninggal, tapi iman dan Islammu Allah yang akan melihat. Itu maksudnya. Dan setiap orang adalah pembela dirinya. Dialah yang membela dirinya. Tidak bisa, wah ini Dajjal ada, Rasul. Allah sudah wafatkan beliau SAW, dipanggil lagi supaya mengusir Dajjal. Tidak bisa. Jadi kalian adalah yang membela diri kalian sendiri. Kalian adalah orang yang mampu menghilangkan atau menjauhi dari fitnah Dajjal. Jadi kalian sendiri, bukan aku. Dan mengatakan pemuda ikal itu maksudnya rambutnya agak keriting, tidak lurus, matanya menonjol, seperti yang kita dikatakan tadi dalam hadis sebelumnya, yang menonjol adalah mata kanannya yang buta. Jadi dia menonjol dan blank, tidak ada kulitnya, seperti buah anggur yang tidak berkulit. Mirip Abdul Uzza bin Tahta, seorang di kabilah Arab. Siapapun di antara kalian yang melihatnya hendaklah membaca permulaan surat Al-Kahfi. Makanya ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis itu mauquf. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi yaum al-jum'ati asamahu Allah min fitnatid Dajjal. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal. Jadi hadis yang mauquf itu mendapatkan hukum marfu' karena tidak mungkin Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan dari itu. Dan juga dikuatkan dengan hadis ini, yaitu hadis Nawas bin Salam. Jadi kalau engkau melihatnya, maka bacalah permulaan surat Al-Kahfi yang muncul di antara Syam dan Irak, lalu banyak membuat kerusakan di kanan dan kiri. Jadi sifat Dajjal itu, dia banyak melakukan kerusakan. Dia muncul di antara Syam dan Irak, di antara kedua itu. Syam itu artinya Yordania, Palestina, Suriah dan Lebanon, kemudian Irak, negeri Irak. Di antara keduanya ini muncul. Wahai hamba Allah, teguhlah kalian. Jadi Dajjal merusak. Merusaknya bagaimana? Tidak disebutkan. Menghancurkan bangunan, membunuh orang, atau membuat kacau balau di muka bumi. Sekarang banyak orang yang sukanya merusak, dan mereka adalah Dajjal kecil. Sebelum Dajjal yang besar nanti datang pada akhir zaman. Kalau ada orang yang suka yang merusak kanan kiri, menghancurkan rumah orang, menganiaya orang, kemudian membunuh orang, dan lain-lainnya, memfitnah orang, maka dia sebenarnya memiliki sifat Dajjal. Kemudian kami bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah mengatakan 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti sebulan, dan 1 hari seperti 1 pekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Jadi 40 hari. Hari yang pertama itu seperti setahun. Hari yang kedua sebulan. Hari yang ketiga sepekan.
dan 37 hari lainnya seperti hari kalian, hari biasa. Jadi hari pertama itu 1 tahun. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang 1 hari yang seperti 1 tahun? Cukupkah bagi kami sholat sehari? Karena Rasulullah sehari itu yang pertama 40, ya kan, 1 hari 40, 1 hari setahun ya, 1 hari setahun. Maka apakah cukup sekali sholat 1 hari? Kalau Rasulullah tidak, tapi perkirakanlah ukurannya. Jadi diperkirakan kalau memang 1 hari itu sama dengan atau lamanya setahun, maka sholatlah sepanjang setahun. Jangan sholat 1 hari gara-gara aku mengatakan atau karena aku mengatakan 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Ya. Kami bertanya, bagaimana kecepatan Nabi Rasulullah? Menjawab seperti hujan yang diakhiri angin. Hujan kemudian angin, cepat. Ia mendatangi kaum dan menyuruh mereka menerimanya. Ia meninggalkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit menurunkan hujan. Ini fitnah Dajjal, ya. Ada dukun hujan, pawang hujan. Ada Dajjal mampu melakukan itu. Dia bilang langit hujan. Bumi keluar tumbuh-tumbuhan, keluar. Binatang ternak pergi dengan perut yang banyak, lambung yang lebar, kantong yang berisi, lalu kehancuran datang. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa Dajjal mampu meyakinkan orang yang tidak kuat imannya bahwa ia adalah Tuhan. Karena dia bilang langit hujan, ya, keluar tumbuhan keluar, dan sapi hewan ternak semuanya gemuk, nggak ada yang kurus. Ya. Sebentar lagi mau kurban ya, dan sulit nyari kambing dan domba. Sekarang ada harganya ya, kalau kambing kurus Rp1,5 juta, sedang sedikit 2 juta, gemuk banget 2,5 juta, ya bisa 3 juta kan. Tapi pada zaman Dajjal itu semua hewan ternak dibikinnya dengan kekuasaan Allah, yang Allah menguji hambanya apakah kuat. Jadi membuat semua itu gemuk-gemuk, nggak ada yang kurus. Orang melihat, wah, ini Tuhan. Kalau dia tidak punya iman, dia akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Dan kantong susu yang berisi, lalu kehancuran datang. Ia berkata, keluarkanlah harta simpanan. Lalu harta simpanan mengikuti seperti lebah-lebah jantan. Kemudian ia memanggil seorang pemuda belia. Ini yang tadi. Jadi Dajjal memerintahkan untuk mengeluarkan harta simpanan, kekayaan, harta karun, ya, itu keluar seperti lebah-lebah jantan. Karena makmurnya, ya, orang dibikin Dajjal lama. Kemudian memanggil seorang pemuda belia, ya, simpanan mengikutinya, ia menebasnya dengan pedang lalu memutusnya menjadi 2 bagian seperti yang tadi, kisah yang tadi. Lalu yang memanggil dia datang manggut-manggut wajahnya seraya tertawa. Dan ia satu butir berisa terdapat turun di sebelah timur Damaskus di menara putih dengan mengenakan 2 baju berwantek za'faran, wangi-wangi za'faran, seraya meletakkan kedua tangan di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air menetes, dan bila ia mengangkat kepala, keringat bercurah seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium baunya kecuali mati, dan bau nafasnya sejauh mata memandang. Jadi saat salat, ketika orang ini, yang tadi orang yang beriman ini dipotong menjadi 2, ya, hidupkan lagi, potong hidup lagi, kemudian dia selamat, datanglah Isa alaihissalam, ya, dengan memakai wangi-wangian dan meletakkan tangannya di sayap 2 malaikat dan sangat wangi,
tidaklah orang kafir menciumnya kecuali mati. Ya, kecuali mati. Isa mencari Dajjal hingga menemunya di pintu Lut, lalu membunuhnya di Damaskus. Jadi di manakah Isa alaihissalam membunuh Dajjal? Di Damaskus. Di sini pintu Lut. Ya, Damaskus sekarang lagi bergejolak, itu akan menjadi kota bersejarah. Ya. Kenapa? Kota yang akan dimana Dajjal dibunuh. Sekarang terjadi pembunuhan ya oleh pemerintah pada rakyat. Jadi kota itu bersejarah dari dahulu dan yang akan datang nanti. Dahulu bersejarah kenapa? Karena pusat kerajaan Umayyah di Damaskus. Di Damaskus sekian ratus tahun. Kemudian digantikan dengan Abbasi di Damaskus. Ya, sebelum pindah ke Irak. Jadi oleh dinasti Abbasi. Jadi ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan dengan mereka di surga. Saat mereka seperti Allah mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka, karena itulah kirimlah hamba-Ku. Betul Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj dari segala penjuru mereka dengan cepat. Jadi dari Ya'juj dan Ma'juj, ya, dari segala penjuru. Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu kisah lah. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya, Ya'juj dan Ma'juj adalah orang yang membuat kerusakan muka bumi. Mereka datang dari segala penjuru. Lalu yang terdepan melintasi danau Tabari dan minum, kemudian yang belakang melintasi mereka berkata tadi. Di sini ada ayat Nabi Allah Isa alaihissalam dan para sahabat dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 timah. Jadi dikepung ya, oleh pengikut-pengikut Dajjal. Kemudian lalu lagi sekali Allah SAW dan para sahabat menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka, lalu mereka mati seperti matinya satu jin. Jadi Allah kirimkan tentara berupa cacing, dikirimkan ke leher dan semuanya mati. Ya, jadi tentara Allah itu banyak Pak. Ya, bisa malaikat. Jika Allah dalam perang Badar, kira malaikat. Ya, juga bisa Tayron Ababil, burung, ya. Dan juga bisa cacing, ya. Bisa juga cacing. Bayangkan cacing ini bisa mematikan orang. Ya, cacing ini menyedot darah atau bagaimana ini? Nyamuk, ya. Dulu nyamuk mematikan orang. Ternyata sekarang kita tahu nyamuk ini adalah nyamuk yang bisa DBD, ya. Bisa mematikan nyamuk. Satu, ya. Tetangga saya meninggal gara-gara sengat nyamuk DBD. Meninggal. Dan anehnya tidak ada jentik-jentik merah di badannya, jadi langsung mengenai hatinya dan paru. Satu nyamuk. Bagaimana kalau nyamuk demam berdarah ini Allah kirimkan jutaan? Hah? Lagi perang begitu sama orang kufar, jihad dengan Allah, kita sudah kehabisan senjata dan minta kepada Allah, kirimkanlah ya kepada kami nyamuk. Allah kirimkan mati. Ya, nyamuknya ratusan jutaan, satunya bisa matikan. Ya, jadi tentara Allah itu bermacam-macam. Bisa burung, bisa nyamuk ataupun cacing dalam hadis.
Lalu Isa dan para sahabatnya datang dan tidak sekelak pun dari tempat, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan dua saudara mereka. Dan cacing. Oke, cuma belum tahu nih cacingnya apa, jenis apa sekarang belum tahu cacing yang bisa matikan orang. Kalau lintah ya bisa menghisap darah, tapi yang langsung mematikan. Kemudian lalu Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, Allah mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti Allah. Lalu Allah mengirim hujan kepada mereka dan tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan di mana-mana. Lalu Allah kirimkan hujan di tempat di mana adanya bangkai tersebut, sehingga tidak ada bau genangan. Allah memberkahi kesuburannya. Ya Allah kirim juga di tempat lainnya jadi subur hingga semua manusia cukup dengan unta perahan, sapi kabilah cukup dengan sapi perahan, dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Jadi mencukupi dengan yang ada, ya, kambing perahan, sapi perahan atau unta perahan. Itu yang namanya berkah, Pak. Ya. Jadi yang dimiliki Dajjal atau yang Allah mencoba dengan Dajjal dengannya banyak, tapi tidak berkah. Kita punya harta banyak, tapi cepat habis, nggak tahu kemana. Itu nggak berkah, kan? Ya. Kenapa nggak berkah ya? Duitnya 1 M buat selingkuh, buat minum-minuman, atau buat togel, atau buat judi, habis, ya. Nggak berkah. Padahal duitnya mengalir, gajinya 60 juta, kemudian lagi belum lulus, belum bisnisnya, tapi duit itu habis, cepat habis. Ya, itu nggak berkah. Di saat ada orang yang hanya punya 1 unta perah atau 1 kambing, dia hidup, ya, dari susunya, minum susu. Di saat ada orang yang rumahnya hanya tipe 60 meter persegi, ya, makan setiap hari tempe tahu, walaupun tempe naik harganya, makan secukupnya, tapi cukup, ya, berkah itu namanya cukup. Bahkan ditambah lagi, ya, uangnya pas-pasan, ada aja rezeki. Itu namanya berkah, cukup. Jadi banyak, cepat habis, nggak tahu habisnya kemana, nggak berkah. Kalau habis diinfakkan oleh Allah, Allah akan gantikan. Tapi ini habisnya nggak tahu. Kok bisa 1 M gaji kok habis dalam sebulan, itu gimana cerita? Kalau kita mau teliti. Tapi di saat orang yang gajinya pas-pasan, tapi dia bisa hidup tentram, bahagia, ya, tidak mengutang, ya. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka. Ya Allah, cabut dengan cepat, ya, nyawa setiap mukmin dan muslim. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang manusia yang buruk. Mereka melakukan hubungan badan secara cerangan seperti keledai kawin. Keledai kawin. Ada orang-orang yang jahat, yang buruk, ya. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi. Ketika itu kiamat terjadi, ya. Nah, itu ada di Roma atau di Yunani. Jadi kisah orang yang sedang melakukan hubungan seksual, Allah kirim siksaan, ya, mereka menjadi batu. Itu ada, bisa dilihat di YouTube ataupun di internet. Mereka menjadi batu, ya, batu-batu, ya, dan mereka sedang melakukan hubungan. Terlihat dari bentuk batu tersebut yang berbentuk manusia dan sedang melakukan berdua. Ini namanya suul khatimah. Jangan sampai, ya, ketika hari kiamat terjadi kita lagi melakukan maksiat, ya. Lagi minum khamr, Allah matikan. Allah hari kiamat, ya, terjadi, maka siksaan baru. Telah menceritakan pada kami Ali bin Hujr As-Sa'di, telah menceritakan kami Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid dan seterusnya dengan sanad seperti ini yang telah kami sebutkan. Tapi yang menambahkan setelah sabda beliau tadi, di sini ada ayatnya, mereka berjalan hingga sampai Gunung Khamr, Baitul Maqdis, yaitu Gunung Maqdis, Baitul Khamr itu Baitul Maqdis.
mereka berkata kita telah membunuh orang-orang di bumi, ayo kita bunuh yang ada di langit. Ya, jadi mereka tadi yang membangkang, ya, pengikut Dajjal ingin menghancurkan manusia semuanya. Mereka pun melesakkan panah mereka ke langit. Allah membalikan panah itu kepada mereka sehingga mereka mati dan mereka bermerah darah, yaitu keluar dari mati. Sungguhnya Allah telah menurunkan hamba-hambaku dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Itulah hadis 4 hadis tentang Dajjal. Dan intinya adalah kita sebagai umat Islam kita telah siap-siap untuk menghadapi kiamat. Kiamat kecil ataupun kiamat besar. Kiamat kecil yaitu matinya kita semua. Ya, wafatnya kita sebelum kiamat besar ataupun kiamat besar, karena kiamat tidak tahu kapan terjadi dan kita selalu berdoa SWT agar dilindungi dari fitnah dan sekian dari saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tidak ada, baik kita cukupkan insyaallah. Pada bulan depan masih dalam Dajjal dan riwayat Dajjal sangat banyak ya. Ada penampakan atau yang belum disebutkan dalam